Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok wanita berdikari akan menyampaikan profil anggota, yakni yang pertama, saya sendiri Nita Ulfah Nurfauziah yang menyiapkan materi Era Society. Yang kedua, Nur Aisyah yang menyiapkan materi Era Digital. Yang ketiga, Ratnasari menyusun rangkaian materi. Dan yang keempat, Dina Maafilena sebagai editor video. Materi yang dibahas di dalam video ini yakni era perkembangan globalisasi di Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Haji Jaka Slamet Riyadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan kurikulum. Orang bilang dunia kini makin menyempit, mau kemana saja dalam hitungan menit. Dengan siapa saja kita bisa saling berhimpit. Berita di luar negeri sana, di dalam negeri pun jadi hit. Bahkan, virus yang jauh dari negeri tirai bambu sana pun bisa sampai ke daerah terpencil di Indonesia. Semua itu adalah dampak dari globalisasi. Terkoneksi dengan siapa saja tanpa pakai lama karena internet yang jadi andalan kita. Mau lihat apa di mana, tinggal klik aja. Mau makanan Jepang, ke Jepang. Mau baju artis Korea, nggak usah repot ke Korea. Banyak hal yang mudah jadi viral karena gampang tersebar. Banyak orang yang mendadak terkenal karena aksinya banyak ditonton orang. Semua karena globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Bagaimana bisa terjadi globalisasi? Dan adakah dampak dari globalisasi? Bisakah kita memanfaatkan globalisasi? Dan apa sih penyebab terjadinya globalisasi sebenarnya di Indonesia ini? Terjadinya globalisasi di masyarakat menjadi salah satu tantangan yang cukup besar apabila disikapi secara optimis. Tantangan globalisasi bukan hanya berasal dari satu bidang tantangan yang dialami, baik dari segi politik, unsur budaya, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Kemajuan di Indonesia dalam menghadapi globalisasi tidak terlepas dari status Indonesia yang pada saat ini masih menjadi negara berkembang di dunia. Padahal Indonesia memiliki potensi sebagai negara maju lantaran banyak sumber daya alam seperti emas, perak, minyak bumi, dan lain sebagainya. Syarat mutlak menjadikan Indonesia sebagai negara maju di dunia ialah harus menaklukkan tantangan di era 4.0. Tantangan globalisasi mulai era 4.0 sampai saat ini era 5.0, yakni dikenal dengan istilah smartphone stupid human, yakni menggambarkan keadaan manusia saat ini. Society ini berarti pada intinya dan artinya mempelajari bagaimana cara memanusiakan agar tidak dibodohi oleh teknologi. Lalu, apa saja yang harus dipersiapkan? Singkatnya, kita harus belajar, dan belajar. Skill utama dalam menghadapi era Society 5.0 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, skill memecahkan masalah kompleks dan menjadi problem solver bagi diri sendiri serta orang banyak. Yang kedua, skill untuk berpikir kritis dan berempati dalam kehidupan kemasyarakatan dan lingkungan sekitar. Skill yang ketiga, yakni skill berkreativitas adalah salah satu soft skill yang sangat penting untuk di masa ini. Kreativitas sangat bermanfaat dalam semua peran, dalam suatu organisasi baik dari sumber daya manusia hingga rekayasa lunak dan layanan pelanggan. Orang-orang yang kreatif dapat mengembangkan ide-ide baru dan menerapkan solusi baru untuk mengatasi masalah yang ada. Yang keempat, yakni kecerdasan sosial atau street smart, adalah kemampuan untuk bergaul dengan orang lain, membangun hubungan, dan menavigasi lingkungan sosial. Revolusi industri sendiri dimulai pada abad 21 dengan ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Dengan munculnya revolusi ini mengubah banyak hal di berbagai sektor, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya, sekarang diganti dengan penggunaan mesin teknologi. Dampak apa saja sih sebenarnya di revolusi industri ini atau di globalisasi ini? Yang pertama, ada yang namanya dampak positif. Terjadinya revolusi ini sendiri membuat banyak sektor industri mendapatkan kemudahan, yakni
1. Kemudahan dalam mengakses informasi. 2. Efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan mesin. Selain mengurangi biaya produksi, juga dapat meningkatkan hasil produksi. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapat nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang sangat baik. Mengenal perkembangan revolusi industri. Hingga saat ini, kita sudah melihat adanya revolusi industri 1.0 yang ditandai dengan adanya era kebangkitan mesin. Revolusi 2.0 yang ditandai dengan adanya era kebangkitan transportasi. Revolusi 3.0 yang ditandai dengan adanya era kebangkitan komputer. Dan revolusi 4.0 yang ditandai dengan era kebangkitan internet. Dan kini kita sudah memasuki era revolusi 5.0 yang disebut dengan era kebangkitan society. Konsep yang diusung pada industri 5.0 ini sendiri akan lebih berfokus terhadap kombinasi antara pendayagunaan berbagai aspek, seperti manusia, data, serta teknologi. Walaupun memiliki kemiripan dengan era revolusi sebelumnya, namun kedua era ini sama sekali berbeda berdasarkan fokusnya. Pada revolusi 4.0 yang memiliki fokus ke efektivitas produksi, sedangkan revolusi industri 5.0 ditunjukkan lebih berfokus kepada kesejahteraan masyarakat, secara khusus seperti perusahaan ojek online. Dalam menghadapi era Society 5.0 ini, bukan hanya dengan peran pendidikan yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Hanya saja, banyak faktor lainnya. Kalau membahas tentang pendidikan, hal ini tak luput dari 4 kompetensi dasar guru yang diharapkan dimiliki oleh setiap guru yang dapat menunjang pelajarnya. Keterampilan pertama untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah, yaitu kemampuan memahami suatu masalah, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Yang kedua, yakni keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Masa Society 5.0 nanti, manusia dituntut lebih menghasilkan solusi dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini berdampak pada manusia untuk terus menggali informasi, serta menciptakan inovasi baru guna penunjang keberlangsungan hidupnya. Maka dapat disimpulkan, manusia di era ini bersikap dan berpikir maju dan harus mengikuti pola perkembangan zaman. Namun, mengenai dampak positif dan negatif tersebut, tergantung bagi siapa yang menghadapi tantangan globalisasinya. Mau dia membawa ke arah positif atau negatif,